Halo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi bertemu dengan saya, Sandi Suryaman. Salam EO, Excellent Outstanding. Nah, teman-teman, saya dapat pertanyaan nih dari teman saya yang bertanya kepada saya, San, gimana sih cara ngerubah mindset bahwa ngerekrut itu susah? Nah, teman-teman, ketika saya dapat pertanyaan ini, teman-teman, saya bilang gampang banget ya untuk merubah mindset bahwa merekrut itu susah. Teman-teman, ketika kita punya mindset bahwa merekrut itu susah, biasanya teman-teman kita punya bukti di kepala kita, teman-teman, bahwa merekrut itu susah. Maksudnya apa, San? Maksudnya kayak gini, teman-teman ya. Ketika kita bilang merekrut itu susah, biasanya teman-teman kita punya pengalaman ya terhadap pernyataan tersebut. Ya, entah teman-teman sudah beberapa kali melakukan proses perekrutan ternyata nggak berhasil, entah teman-teman melihat orang-orang di sekitar teman-teman yang melakukan perekrutan juga mereka nggak berhasil, teman-teman ya, dan itu akhirnya menjadi sebuah fakta dan data di kepala bahwa merekrut itu susah. Nggak salah sih teman-teman, kenapa? Karena keyakinan itu ada dasarnya ya teman-teman. Tetapi ketika teman-teman mau shifting mindset, kan nggak tiba-tiba langsung saya bilang ya udah rubah aja jadi gampang, ngerekrut itu nggak bisa kayak begitu teman-teman. So teman-teman, saya sarankan ketika teman-teman mau merubah mindset bahwa merekrut itu susah, untuk menjadi teman-teman lebih percaya bahwa merekrut itu adalah mudah, satu, teman-teman kumpulkan buktinya. Kalau teman-teman punya bukti bahwa merekrut itu susah, tugasnya teman-teman adalah satu, teman-teman kumpulkan bukti bahwa ya satu, teman-teman di dalam perekrutan, teman-teman ya, di dalam proses perekrutan, teman-teman banyak gak sih kandidat-kandidat yang kita bisa rekrut? Itu dulu teman-teman ya. Banyak gak sih yang butuh income dari bisnis asuransi jiwa? Banyak gak sih yang butuh kita bantu, teman-teman? Jawabannya, ketika teman-teman ya punya bukti bahwa banyak sekali mereka yang belum bekerja di Indonesia, dan memang faktanya ya teman-teman, di tahun 2024 ini yang belum bekerja di Indonesia, teman-teman, atau jumlah pengangguran di Indonesia jumlahnya mencapai 7,5 jutaan loh. Sekali lagi ya teman-teman, 7,5 juta pengangguran di Indonesia, teman-teman. Artinya mereka-mereka ini adalah mereka-mereka yang butuh pekerjaan. Mereka-mereka ini adalah mereka-mereka yang butuh income. Mungkin ya di antara 7,5 juta ini ada yang nggak cocok di dalam bisnis asuransi jiwa. Mungkin di antara 7,5 juta ini ada yang nggak mau menjadi pebisnis asuransi jiwa. Anggap ya teman-teman, hanya sekitar 10% saja yang cocok. Anggap hanya sekitar 10% saja teman-teman ya yang mau dan punya keinginan untuk berbisnis asuransi jiwa. Kan dari 7,5 juta artinya kita punya 750.000 ya teman-teman. Pertanyaannya teman-teman ya, 750.000 ini teman-teman sudah ketemu sama mereka belum ya? Nah ini dia nih teman-teman ya, seharusnya ketika teman-teman tahu bukti dan data seperti ini, teman-teman harus lebih banyak lagi ketemu orang, harus lebih sering lagi teman-teman. Jangan-jangan kita nggak pernah tahu bahwa tetangga kita ada orang yang sudah kehilangan pekerjaannya, bahwa tetangga kita teman-teman ada anak yang baru lulus kuliah ternyata nggak bisa bekerja sampai dengan 1 tahun 2 tahun, ketika dia lulus teman-teman yang nggak punya pekerjaan dan nggak punya income. Jangan-jangan kita nggak mau cari itu teman-teman. Oke lah kalau kita bicara tentang tetangga saya sudah oke semua ya. Jangan-jangan teman-teman nggak banyak-banyak ngobrol nih, nggak banyak-banyak nongkrong nih, nggak banyak-banyak ketemu orang nih teman-teman. Padahal mungkin saja teman-teman di sekitar kita banyak orang-orang yang seperti itu, butuh uluran tangan kita untuk kita bantu. So teman-teman, ketika teman-teman bilang buktinya apa ya kalau ternyata ngerekrut itu mudah, buktinya masih banyak orang yang butuh pekerjaan. Bukti kedua adalah teman-teman ya, anggap ya teman-teman ya, ternyata teman-teman ya, incaran teman-teman adalah bukan 7,5 juta pengangguran ini. Target untuk merekrutnya teman-teman adalah bukan 7,5 juta pengangguran ini, tapi targetnya adalah mereka-mereka yang sudah bekerja, mereka-mereka yang sudah berbisnis. Karena teman-teman memiliki persepsi mungkin mereka-mereka yang pengangguran biasanya temennya adalah pengangguran juga ya teman-teman ya. Makanya gimana mereka bisa menjual asuransi kalau rekan-rekan di sekitarnya juga tidak memiliki income. Kan asuransi adalah orang nasabah-nasabah yang kita bisa jadikan nasabah asuransi adalah mereka-mereka yang memiliki income ya. Nah teman-teman, seandainya targetnya teman-teman untuk teman-teman mereka adalah mereka-mereka yang bekerja, seharusnya teman-teman juga punya data dan punya sebuah fakta yang teman-teman akan jadikan bukti di kepala teman-teman bahwa masih banyak mereka-mereka yang bekerja ternyata tidak happy dalam pekerjaannya. Ya, masih banyak teman-teman mereka-mereka yang berbisnis ternyata bisnisnya gagal. Ini juga akarnya teman-teman, ini seharusnya menjadi bukti teman-teman. Kalau teman-teman mau sedikit saja meluangkan waktu teman-teman, ketika teman-teman coba untuk cari datanya dan cari faktanya teman-teman ya, baik secara secara yang tertulis teman-teman atau yang secara fakta di lapangan, seharusnya teman-teman tahu teman-teman ya, bahwa tugas teman-teman ketika teman-teman merekrut adalah bukan mempresentasikan potensi income-nya, bukan membangga
banggakan bisnis asuransi jiwanya, bukan melebih-lebihkan perusahaannya teman-teman. Seharusnya teman-teman ketika melakukan proses perekrutan, teman-teman yang harus dilakukan adalah fact finding terlebih dahulu. Betul nggak sih teman-teman? Cari faktanya dulu, cari datanya dulu, bahwa ternyata masih banyak orang-orang yang bekerja, teman-teman, ternyata tidak happy dalam pekerjaannya. So ketika teman-teman hadir, teman-teman tanya saja tidak happy-nya kenapa. Ya biarkan mereka bercerita, sehingga ketika mereka bercerita bisa saja bisnis asuransi jiwa menjadi solusi untuk mereka. Nah, teman-teman, bagaimana dengan yang gagal menjalankan bisnis, teman-teman? Yuk, teman-teman, lihat ya, jangankan secara data, teman-teman, secara fakta saja saya sering melihat loh ya, orang-orang di sekitar saya yang buka bisnis, teman-teman ya, bisnisnya mungkin bisnis kecil-kecilan ya, bisnis toko kelontong, teman-teman ya, bisnis minuman ya, teman-teman ya, bisnis retail ya, atau bisnis-bisnis yang skalanya mungkin nggak besar ya, seperti bisnis laundry, teman-teman, bisnis fotokopi dan lain-lain. Ternyata teman-teman hanya bertahan 1 tahun 2 tahun. Teman-teman, mereka butuh kita bantu nggak? Butuh banget, teman-teman. Mereka itu udah keluar modal cukup besar ya. Ternyata teman-teman bisnisnya nggak berhasil, kehilangan modal udah pasti, teman-teman. Kalau kita bisa coba untuk hadir di dalam kesulitan mereka, hadir dalam permasalahan mereka, dan memang kita benar-benar tulus untuk membantu mereka, bukan hanya ada udang di balik bakwannya, teman-teman, tetapi karena kita pengen benar-benar bantu mereka. Seharusnya teman-teman tahu ya, faktanya, realnya, teman-teman ya, banyak orang yang nggak happy. Bahkan ya, berdasarkan penelitian, mereka yang bekerja, teman-teman, ternyata teman-teman 50% tidak happy dalam pekerjaannya. Bukan hanya karena income yang kurang, teman-teman, mungkin ada hal-hal yang lain seperti atasan yang tidak cocok sama mereka, ya, budaya kerja yang tidak cocok untuk mereka, atau ada hal-hal lain yang membuat mereka tidak happy. Kalau mereka mau bercerita sama teman-teman, dan pada akhirnya teman-teman, kalau ternyata bisnis asuransi jiwa bisa menjawab ketidakhappyannya, justru teman-teman tahu, ternyata merekrut itu gampang. Yang membuat rekrut itu gampang adalah sebuah fakta bahwa ternyata masih banyak orang yang belum bekerja, butuh uluran tangan teman-teman untuk bisa membantu mereka, dan banyak orang yang tidak happy, bahkan gagal dalam menjalankan usahanya. Nah, hadirlah untuk mereka, teman-teman ya, banyak sekali jumlahnya, teman-teman ya, bertebaran di mana-mana. Pertanyaannya adalah teman-teman mau nggak ketemu mereka dan mau nggak membantu mereka. So, teman-teman ya, di akhir video ini saya sampaikan, teman-teman ya, merekrut itu mudah ketika teman-teman ketemu bukti. Teman-teman, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe, teman-teman. Kalau teman-teman mungkin ada ide lain, teman-teman ya, atau ada hal-hal yang ingin disampaikan, silakan teman-teman ya, berikan komentarnya teman-teman di kolom komentar. Kalau teman-teman sukai video ini, silakan klik tombol like dan sebarkan ke semakin banyak orang. Saya Sandi Suryaman, teman-teman ya, kita berjumpa di video berikutnya, teman-teman. Salam EO.